Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine today. What day is today? Today is Friday. Good. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa dulu. Baca doa dimulai. Selesai. Nah, who is absent today? When I call your name, please say present, okay? Good. Ayu, Rizky, Lala, Lulu, Gisna. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, baik. Silahkan kalian buka buku tema 7, subtema 1. Silahkan kalian baca dan amati gambar yang ada di halaman 1 sampai 2. Ibu beri waktu 10 menit, oke? Bagaimana? Sudah membacanya? Sekarang ibu mau bertanya ya, apa judul bacaan dari teks tersebut? Ya, benar. Judulnya adalah Suku Bangsa di Indonesia. Nah, lalu apa isi bacaan tersebut? Ayo, siapa yang berani menjelaskan? Ya, benar sekali ya anak-anak. Dalam teks tersebut itu menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya silahkan kalian cari dan juga tuliskan kata-kata sulit yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, kemudian kalian tulis dan kemudian kalian cari artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sudah membawa semua kamusnya yang ibu beritahu kemarin? Jika ada yang tidak bawa, silahkan berdua dengan temannya terlebih dahulu ya. Kemudian tuliskan juga pokok pikiran yang ada di dalam setiap paragraf teks tersebut. Nah, bagaimana kalian masih ingat bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Baik, ibu jelaskan kembali ya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus membaca seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus menandai kalimat awal, kalimat akhir, ataupun kalimat awal dan kalimat akhir yang ada di paragraf. Nah, kemudian juga menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, ataupun awal dan akhir pada paragraf. Nah, seperti itu ya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan. Bagaimana? Sudah anak-anak? Baik, kita lanjut ya. Nah, baik, dari kegiatan sebelumnya itu kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia itu terdapat ribuan suku bangsa. Nah, di setiap suku itu kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda. Nah, salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Nah, pada zaman dahulu alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti yang ada di gambar pada halaman 3. Silahkan coba kalian cek dulu ya. Di situ ada gambar apa aja anak-anak? Ya, benar. Di situ ada gambar delman, terus juga ada pedati sapi, terus ada pedati kerbau. Nah, apakah di daerah kalian itu ada transportasi seperti gambar di bawah ini? Seperti gambar di halaman 3? Ada ya? Apa? Oh, delman. Iya benar, di ibu juga masih ada itu. Nah, lalu perhatikan lagi ya. Di gambar delman, pedati sapi dan pedati kerbau itu, bisakah kalian lihat persamaan dari ketiga alat tersebut? Alat transportasi tersebut. Coba apa persamaannya? Ya, ada banyak ya persamaannya, dan salah satunya itu adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi ataupun pedati. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kembali, apakah yang terjadi ketika kuda menarik bendi? Coba apa yang terjadi, dan apa juga yang terjadi pada kerbau saat
kerbau dan kuda saat menarik pedati? Coba apa? Ayo, siapa yang berani menjawab? Baik, pinter ya anak-anak. Benar. Jadi saat kuda dan kerbau itu menarik pedati ataupun bendi, maka bendi dan pedati tersebut akan bergerak gitu ya. Sekarang ayo anak-anak kita praktik sederhana ya. Silakan kalian dorong meja belajar kalian pelan-pelan, kemudian hingga bergeser, kemudian sedikit kemudian tarik lagi ke tempat semula. Nah, sudah? Coba, ayo sekarang kalian dorong meja belajar kalian pelan-pelan hingga bergeser, kemudian tarik lagi ke tempat semula ya. Bagaimana? Baik, sekarang kita lanjut. Sekarang kalian angkat tas sekolah kalian, kemudian letakkan kembali ke tempat semula. Sudah? Baik, pintar. Lanjut ke praktik ketiga. Silakan kalian ambil selembar kertas. Ya, nih ibu punya. Selembar kertas yang sudah tidak terpakai. Nah, kemudian kalian lipat. Nah, terus remas ya. Apakah kertas tersebut kembali ke tempat seperti apa gitu? Sudah? Silahkan kalian ambil selembar kertas yang sudah tidak terpakai, kemudian lipat dan remas kertas tersebut. Sudah? Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi, apakah ada hasilnya? Ya, misalnya kalian mendorong meja. Nah, itu kan menyebabkan meja menjadi bergeser. Begitu juga menarik meja. Meja jadi bergeser kembali, bukan? Nah, itu yang menyebabkan meja bergeser. Lalu bagaimana dengan mengangkat tas dan meremas kertas? Silakan kalian isi tabel yang ada di halaman 5 ya. Nah, anak-anak, dari aktivitas yang telah kalian lakukan terhadap meja hingga bergeser tersebut, itu disebut gaya. Ada juga aktivitas yang kalian lakukan terhadap tas belajar, tas sekolah kalian yang diangkat kemudian ditaruh lagi, itu disebut dengan gaya. Terus juga sama dengan kertas yang bentuknya berubah, itu juga sama disebut gaya. Nah, jadi apa sih gaya itu? Coba siapa yang tahu apa itu gaya? Ya, benar ya. Gaya itu merupakan sebuah dorongan ataupun tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak ataupun berubah bentuk. Nah, sekarang tugasnya silakan kalian tulis di buku catatan kalian gaya apa saja yang sudah kalian lakukan dari pagi sampai sekarang. Nah, tuliskan tuliskan dengan ejaan yang benar. Habis itu silakan kalian bacakan ke depan. Ibu beri waktu 10 menit untuk menulis ya. Silakan. Bagaimana, sudah anak-anak? Ya, sekarang siapa yang mau duluan membacakan hasil tugasnya? Silakan Rizky. Wah, terima kasih Rizky. Silakan duduk kembali. Lanjut. Sekarang kalian amati gambar yang ada di halaman 6. Nah, kemudian jawab pertanyaannya ya. Sudah anak-anak? Ya, baik. Jadi gaya itu mempunyai banyak jenisnya ya, sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Nah, jadi macam-macam gaya itu ada gaya otot, ada gaya listrik, ada gaya magnet, ada gaya gravitasi, dan juga ada gaya gesek. Nah, sekarang kalian lihat, ibu mempunyai beberapa gambar kegiatan yang menggunakan gaya otot. Nah, siapa yang tahu gaya otot? Nah, ini ya. Nih di sini ibu mempunyai kegiatan yang menggunakan gaya otot. Nah, seperti ini orang yang sedang angkat barbel. Nah, itu sama ya, menggunakan gaya otot. Lalu siapa di sini yang tahu apa itu gaya otot? Coba siapa yang tahu? Dan apa pengaruhnya gaya otot terhadap benda yang dikenainya? Silahkan kalian diskusikan dan tulis hasil diskusinya ke dalam buku catatan masing-masing ya. Kemudian nanti dikumpulkan. Baik, selanjutnya kalian baca teks
seni gerabah di Indonesia pada halaman 8 ya. Kemudian diskusikan juga dengan teman kalian, cari informasi baru apa saja yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Nah, kemudian hasil diskusi kalian itu ditulis dan dikumpulkan. Mengerti ya? Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menanyakan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang berani ke depan untuk menjelaskan kembali apa saja sih yang sudah dipelajari hari ini? Ayo, Ayu, Dina, Lala. Boleh lah, silahkan maju ke depan. Bagus sekali Lala, benar ya. Hari ini kita sudah belajar tentang mencari informasi baru yang ada dalam teks bacaan dan juga macam-macam gaya. Nah, jadi gaya itu ada apa saja anak-anak? Benar, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Bagus, semua sudah paham? Siapa yang belum paham di sini? Sudah ya? Baik anak-anak, Ibu pinter sekali. Nah, sekarang siapa yang ingat ada berapa banyak suku yang ada di Indonesia? Yang tadi sudah kalian baca, iya? Apa? Ayo, angkat tangan. Benar, ada 1331 suku. Nah, bagaimana? Kalian senang belajar hari ini? Baik anak-anak, karena sudah habis, karena waktu sudah habis, mari kita ucapkan alhamdulillah dan tepuk tangan untuk kita semua. Karena hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan. Yeay. Jangan lupa tugasnya diselesaikan dan besok dikumpulkan ya. Nah, alhamdulillah, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak.